Jenderal AS beri sinyal perang Rusia-Ukraina segera berakhir. Значит, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы даже и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. А по некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет. The West has never tried in its military planning for 40-50 years to copy Russian or Soviet strategies and tactics. It has always developed things differently, which is why we think there is a good prospect of Ukraine pushing back Russia when these weapons arrive. For the real analysis, we have to see the real movement of the units or the platoons in Kherson district. And according to our intelligence data, they didn't started their real movement, for example, from the Kherson. And we see them still in city and around the city and in the western bank of the Dnipro River as well. And we know that they have all kind of their military groups, approximately 45,000 personnel. Jenderal Amerika Serikat Mark Milley memberi fakta baru soal perang Rusia dan Ukraina, bahkan ia memberi kemungkinan perang segera berakhir. Hal ini diutarakan dalam sambutan di Economic Club of New York, Rabu waktu setempat, kala itu Milley menyinggung sebanyak 100.000 tentara Rusia telah menjadi korban tewas dan luka selama perang di Ukraina. Ia menyebutkan bahwa angka itu merupakan yang terbesar sejak perang antara Moskow dan Kiev berlangsung pada 8 bulan lalu. Dengan jumlah ini, ia menyebut ada peluang untuk pembicaraan tentang mengakhiri perang. Kami melihat lebih dari 100.000 tentara Rusia tewas dan terluka. Harus ada pengakuan bersama bahwa kemenangan militer mungkin dalam arti sebenarnya, mungkin tidak dapat dicapai melalui cara militer. Dan oleh karena itu, Anda perlu beralih ke cara lain. Kata Milley dikutip AFP pada Kamis 10 November 2022. Ada peluang di sini, jendela peluang untuk negosiasi, tegasnya. Komentar Milley muncul setelah Rusia memerintahkan pasukannya untuk mundur dari kota Kherson di Ukraina Selatan. Kota ini merupakan salah satu daerah kunci yang didapatkan Rusia melalui referendum. Ukraina sendiri mendapatkan kekuatan tambahan dari persenjataan yang didapatkan dari negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris. Salah satu rudal yang diberikan AS HIMARS bahkan disebut berhasil membantu Kiev untuk merebut kembali wilayah di sekitar Kherson. Meski pejabat barat mengatakan mundurnya pasukan itu adalah bukti bahwa Moskow memiliki masalah nyata di medan perang, otoritas di Kiev menuding bahwa Rusia masih memiliki sesuatu yang mengancam. Pasalnya tidak mungkin negeri beruang merah meninggalkan kota strategis itu tanpa perlawanan. Selain di Kherson, militer Rusia juga telah mengeluh kekalahan yang hebat di wilayah Donetsk, Ukraina Timur. Disebutkan bahwa 300 pasukan elit Moskow yang tergabung dalam Brigade ke-155 Marinir Armada Pasifik Rusia telah tewas dalam perang di wilayah itu. Putin mulai kalah 300 pasukan elit Rusia dihabisi Ukraina. Sebanyak 300 orang pasukan elit Rusia dilaporkan terbunuh dalam perang di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Komandan Brigade ke-155 Marinir Armada Pasifik Rusia. Dalam sebuah surat yang dikirim ke Gubernur wilayah Primorsky Krai, mereka mengeluh telah dilemparkan ke dalam pertempuran yang sulit di wilayah Donetsk, Ukraina Timur. Mereka juga mengaku kekalahan yang mereka alami jauh lebih besar dibandingkan yang disampaikan Kremlin. Kami kehilangan sekitar 300 orang tewas, terluka dan hilang dalam 4 hari sebagai akibat dari serangan yang direncanakan dengan hati-hati oleh para komandan besar, kata surat itu yang dilihat oleh Moscow Times dikutip Kamis 10 November 2022. Kami kehilangan 50% peralatan kami, itu brigade kami sendiri. Komando distrik bersama dengan Akhmedov menyembunyikan fakta-fakta ini dan mengubah statistik korban resmi karena takut dimintai pertanggungjawaban, tambahnya. Mereka juga bertanya pada Gubernur Primorsky Krai, Oleg Kozemiako, terkait sampai kapan mereka harus bertugas di wilayah yang cukup berbahaya itu. Ia mengatakan beberapa atasannya memalsukan jumlah kekalahan agar terlihat berhasil. Sekali lagi kami dilemparkan ke dalam pertempuran yang tidak dapat dipahami oleh Jenderal Muradov dan saudara iparnya, rekan senegaranya Akhmedov, sehingga Muradov bisa mendapatkan bonus untuk membuatnya terlihat baik di mata Gerasimov, Kepala Staf Umum Rusia, tambah surat itu.
Keterangan serupa juga didapatkan dari seorang komandan tempur Brigade ke-155 Marinir Armada Pasifik Rusia yang meredam pernyataan yang dimuat dalam akun Telegram. Ia mengatakan kerugian yang dialami telah dilaporkan kepada kantor kejaksaan militer. Bagi kami, kehilangan apapun di antara sesama sebangsa adalah kehilangan rasa sakit yang besar. Kami berduka untuk orang mati dan kami akan membantu keluarga yang terluka, ujarnya. Pasukan Rusia yang diperintahkan maju ke Ukraina oleh Presiden Vladimir Putin pada Februari lalu sebelumnya memang disebut telah mengalami kekalahan. Ini utamanya di wilayah Liman di mana pasukan Moskow dipukul mundur oleh militer Kiev. Sementara itu Rusia memerintahkan pasukannya mundur di kota garis depan perang di Ukraina Kherson, Rabu waktu setempat. Ini menjadi kejutan baru yang dilakukan tentara Presiden Rusia Vladimir Putin. Pengumuman penarikan pasukan dilakukan langsung Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada pertemuan yang disiarkan televisi dengan Komandan Rusia di Ukraina, Sergei Surovikin. Namun pasukan Rusia akan bertahan di tepi sungai Dnipro. Mulai tarik pasukan, tegas Shoigu dikutip AFP. Kota Kherson sendiri sebenarnya adalah pusat kota pertama yang direbut oleh Rusia selama invasi. Kota itu menjadi satu-satunya ibu kota regional Ukraina yang dikendalikan oleh pasukan Moskow sejak serangan dimulai pada 24 Februari. Namun serangan agresif pasukan Ukraina selama berminggu-minggu terakhir telah merebut desa-desa di dekat kota Laut Hitam tersebut. Kepungan Ukraina ini kemungkinan membuat Kremlin menarik diri. Mereka hanya mencari jalan keluar dari situasi yang sulit, kata juru bicara Komando Tentara Selatan Ukraina, Natalia Gumeniuk, di laman yang sama. Fakta bahwa mereka dengan sengaja mengumumkan bahwa mereka pindah ke tepi kiri tidak mengejutkan siapapun. Tapi kami mengerti bahwa kami masih harus berjuang, tambahnya. Sebelumnya Rusia juga melakukan evakuasi warga besar-besaran di wilayah itu. Status darurat militer juga diumumkan Putin. Meski demikian, dalam pernyataan terbaru, penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, mengatakan beberapa tentara Rusia tetap berada di kota itu. Kiev sendiri mencurigai langkah Moskow. Kami tidak melihat tanda-tanda bahwa Rusia meninggalkan Kherson tanpa perlawanan, katanya di Twitter. Ukraina membebaskan wilayah berdasarkan data intelijen, bukan pernyataan TV yang dipentaskan, ujarnya lagi. Kherson adalah salah satu dari 4 wilayah Ukraina yang Rusia nyatakan telah dianeksasi pada bulan September lalu. Ini tak lama setelah referendum buatan pro-Rusia dilakukan. Pengumuman mundur pasukan di Kherson terjadi tak lama setelah kepala wilayah yang dilantik Moskow, Kirill Stemusov, menyatakan tewas dalam kecelakaan mobil. Setidaknya ada 115.000 tentara Rusia yang ditempatkan di wilayah itu. Namun serangan agresif pasukan Ukraina selama berminggu-minggu terakhir telah merebut desa-desa di dekat kota Laut Hitam tersebut. Kepungan Ukraina ini kemungkinan membuat Kremlin menarik diri. Mereka hanya mencari jalan keluar dari situasi yang sulit, kata juru bicara Komando Tentara Selatan Ukraina, Natalia Gumeniuk, di laman yang sama. Fakta bahwa mereka dengan sengaja mengumumkan bahwa mereka pindah ke tepi kiri tidak mengejutkan siapapun. Tapi kami mengerti bahwa kami masih harus berjuang, tambahnya. Sebelumnya Rusia juga melakukan evakuasi warga besar-besaran di wilayah itu. Status darurat militer juga diumumkan Putin. Meski demikian, dalam pernyataan terbaru, penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, mengatakan beberapa tentara Rusia tetap berada di kota itu. Kiev sendiri mencurigai langkah Moskow. Kami tidak melihat tanda-tanda bahwa Rusia meninggalkan Kherson tanpa perlawanan, katanya di Twitter. Ukraina membebaskan wilayah berdasarkan data intelijen, bukan pernyataan TV yang dipentaskan, ujarnya lagi. Kherson adalah salah satu dari 4 wilayah Ukraina yang Rusia nyatakan telah dianeksasi pada bulan September lalu. Ini tak lama setelah referendum buatan pro-Rusia dilakukan. Pengumuman mundur pasukan di Kherson terjadi tak lama setelah kepala wilayah yang dilantik Moskow, Kirill Stemusov, dinyatakan tewas dalam kecelakaan mobil. Setidaknya ada 115.000 tentara Rusia yang ditempatkan di wilayah itu.